Perjalanan Isra Mi'raj itu adalah karunia Allah untuk insan-insan umat Nabi Muhammad. Tidak hanya Nabi Muhammad saja yang Isra Mi'raj, tapi manusia pun umat Nabi Muhammad pun juga bisa Isra Mi'raj. Wah, ini perlu ditafsir ini Pak Haji ini. Jadi 27 Rajab itu yang diesrakan itu hanya Nabi Muhammad atau umatnya juga itu? Umatnya Nabi Muhammad juga bisa. Selama manusia itu, umat Nabi Muhammad itu sudah pada titik pencerahan, pada titik di mana dia sudah diberikan amanah untuk bisa Isra Mi'raj dan bertemu Allah. Oh, wah dhuwur iki wis hakikat iki. Kalau berdasarkan sejarah yang kita ketahui kan Pak Haji, Isra itu kan perjalanannya Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, akhirnya sampai. Perjalanan Isra Mi'raj itu jangan dipandang sebagai secara lahiriah saja, tetapi rohaniah juga bermain. Oh, rohaniah. Ya itu kan yang tadi. Karena dimensi ini adalah dimensi rohaniah. Oh iya. Jadi perjalanan ke depan itu bukan perjalanan lahiriah lagi atau duniawiyah, tapi ukhrawiyahnya berjalan. Nanti di sana akan bertemu kepada satu titik di mana kita sampai pada puncak Sidratul Muntaha. Nah, Sidratul Muntaha untuk umatnya Nabi Muhammad itu maksudnya apa itu? Kesadaran yang tertinggi. Sidrah itu kan kesadaran. Al-Muntaha kan puncak. Puncak kesadaran yang tertinggi adalah manusia sudah pada puncaknya menuju wusul, berarti wusul ilallah. Marifat. Berarti tidak hanya Nabi Muhammad SAW saja yang bisa. Nabi Muhammad juga bisa. Umatnya juga bisa. Selama umatnya Nabi Muhammad mau untuk gitu. menuju ke sana. Berarti asronya itu asro dalam hal apa itu? Perjalanan dari mana ke mana itu? Kalau orientasinya umat Muhammad loh. Sebenarnya gini, perjalanan kita kan panjang. Iya. Dari lahir ke sampai umur sekian itu sudah perjalanan hidup. Ini Isra ini berarti ya? Isra. Oh, iya. Perjalanan hidup kita sudah diperjalankan. Ada satu istilah yang namanya, ada orang yang mengatakan bahwa kita itu adalah wayangnya Allah. Wayangnya Allah ya. Kita sudah diperjalankan. Sebenarnya kita sudah berjalan dari satu titik kepada titik awal sampai sekarang kita sudah diisrakan oleh Allah SWT. Di dalam perjalanan lika-liku hidup ini ada satu kesadaran tertentu di mana kita sudah ada titik di mana kita harus pada puncak atau bertemu dengan Allah. Jadi sebenarnya orang mati itu sebenarnya bukan musibah sebenarnya. Musibah bagi yang ditinggal. Oh, orangnya bukan musibah. Bagi yang sudah mati, meninggal itu sebenarnya adalah perjalanan pertemuan. Oh, malah pertemuan. Malah menuju pertemuan kepada Tuhan. Itu mi'rajnya itu atau gimana itu? Enggak. Mi'rajnya itu adalah kesadaran tertinggi itulah pada saat kita hidup ya. Pada kesadaran kita hidup ini pada satu kesadaran titik terpuncak manusia kepada ketuhanan itu adalah mi'rajnya manusia. Sadar akan apa? Sadar akan kehilangan Allah, akan wujud Allah. Oh, wujud Allah. Wujud Allah. Nah, untuk bisa mencapai ke sana itu ada mujahadah. Oh iya. Ya, ini perlu diperjelas ini ya. Mujahadah contohnya seperti apa Pak Haji? Mujahadah itu ada satu ketekatan kita untuk benar-benar mau berjumpa dengan Allah. Artinya kita harus punya pembimbing. Berjumpa rohani ya, bukan fisik ya? Iya, rohani dan fisik itu bisa otomatis. Ya. Kita ketika masih hidup bisa berjumpa physically bisa. Loh, Allah wujud kok. Allah itu nyata. Ya, memang. Dan nyata itu harus bisa dilihat. Kita harus bisa musyahadah, harus menyaksikan. Kalau tidak bisa menyaksikan berarti kita buta. Berarti belum bisa mi'raj ya berarti ya? Iya. Belum sadar berarti. Berarti para wali-wali itu yang sudah tingkatan ma'rifat itu sudah mi'raj itu ya? Sudah semua. Panjenengan sendiri sudah punya pengalaman musyahadah? Harus diperjuangkan. Harus diperjuangkan. Karena ajaran Islam itu kan ada 5.
Apa saja itu Rukun Pak Haji? Islam kan ada 5. Iya. Syahadat dan sebagainya ini 5 ini, ya. Jenengan sudah sempurna ya lima-limanya ya. Lu jangan bilang jenengan sempurna. Semuanya adalah diperjuangkan untuk kesempurnaan. Oh iya. Manusia tidak ada yang sempurna, mesti ada gelombang gitu. Tapi kita harus berusaha menuju satu puncak ke sana, Sidratul Muntaha. 5 ini adalah dasar di mana kita itu menuju puncak kesadaran kepada Tuhan. Menuju Sidratul Muntaha tadi, rukun Islam ini ya. Rukun Islam. Apalagi ditambah dengan keimanan yang kuat. Iman kepada Allah. Ini adalah cara di mana kita harus mensucikan pikiran kita, mensucikan tekad kita, syahadat kita itu harus benar-benar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bahkan sholat kita pun juga sama, adalah menghubungkan kita manusia kepada Tuhan. As-sholatu mi'rajul mu'min. Nah, itu kan mi'rajnya. Ini baru. Oh, ada ya, ada. Iya. Itu hadis atau apa? As-sholatu mi'rajul mu'min itu hadis atau makalah itu? Coba dicari sendiri. Wah, ilmu harus dibagi toh Pak Haji. Kemudian puasa untuk mensucikan. Allah Maha Suci, kita juga harus suci. Suci lahir dan batin, pikiran dan semuanya kita harus sucikan semuanya. Zakat, apalagi zakat artinya juga suci. Suci juga zakat mal, zakat fitrah. Ada kesucian di situ. Apalagi haji. Kalau hajinya mabrur, surga. Laisa laul jaza ilal jannah ya mabrur. Surga itu artinya adalah bertemu dengan cahaya. Kakak masuk TV kakak. Adalah bertemu dengan cahaya. Artinya surga itu artinya, swarga itu artinya nurullah, bertemu dengan cahaya. Bukan suatu tempat itu ya surga itu atau gimana itu penjelasannya? Surga kalau menurut pikiran kita tempat ya monggo. Kalau surga adalah pertemuan kita dengan Allah adalah sesuatu yang lebih baik. Kalau orang masih berbicara tentang tempat itu artinya belum bertemu dengan yang punya tempat gitu. Oh, yang punya tempat. Harus bertemu dengan yang punya kadang tempat. Saya sendiri orang awam kan itu dalam Al-Qur'an lam yakunil kan seolah-olah gambarannya mintatihal anhar, ada sungai-sungainya, ada Baitullah kan rumahnya Allah. Kalau rumahnya kita Allah. Perjalanan kita menuju Baitullah kok tidak bertemu dengan yang punya rumah. Pak, beriman. Kita harus bisa bertemu. Piye caranya bisa bertemu? Nah, di situ harus kita lebih dalam lagi, menuju yang lebih dalam lagi, hati yang lebih dalam lagi. Nanti kita akan bisa bertemu dengan Allah. Rumah Allah yang sebenarnya Baitullah. Sebenarnya Baitullah itu tidak perlu jauh. Di dekat diri kita sendiri juga ada. Ada Baitullah di sekitar kita? Ada Baitullah. Di dalam qalbu mu'min adalah Baitullah. Bagaimana kalau ketika jenengan bilang di sekitar kita itu ada Baitullah, terus akhirnya ada pemikiran seperti kalau begitu haji gak usah ke Mekah, itu bagaimana nanti? Jangan disamakan. Itulah makanya kita ditafsiri. Syariah dengan rohani itu beda. Secara ya. syariah lakukan sampai perjalanan kita menuju Baitullah. Ada rukun-rukunnya, ada lakukan seperti itu. Tetapi harus diingat bahwa perjalanan secara syariat itu harus disertai dengan hakikat. Di dalam perjalanan menuju ke sana, kalau sudah sampai Baitullah, jangan lupa bertemu dengan yang punya rumah itu. Yang punya rumah itu bagaimana? Nah, itu harus perlu pendalaman yang lebih, kesadaran yang lebih. Cara melihat yang punya rumah dengan kasat mata bagaimana itu Pak Haji? Saya sendiri belum mampu itu. Ada tips-tips khusus agar kita bisa musyahadah gitu? Segala sesuatu itu musyahadahnya kita itu harus usulkan segala sesuatunya itu dari Allah, bersumber dari Allah. Laku kita, amal kita, perbuatan kita itu sumbernya dari Allah. Hanya tekok-tekok. Sumbernya dari. Jadi musyahadah kita, apa yang terjadi di dalam sekitar kita ya kita usulkan kepada Allah. Jangan lupa itu. Ya, kalau kita tidak mengusulkan kepada Allah, nanti emosi kita yang nafsu kita yang lebih dominan daripada rohaniyah kita, sehingga apapun yang terjadi adalah semata-mata dari Allah. Oh ya, oke ya. Terima kasih waktunya Pak Haji. Barakallah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Salam ya Pak Haji, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.